Kalian pernah gak sih ngerasa jantung kalian itu berdebar kencang ketika kalian itu harus memberikan kritik kepada orang lain? Rasanya tenggorokan itu seperti tercekat karena takut menyakiti hati orang lain. Atau justru kalian pernah gak sih merasakan diserang, marah, atau bahkan sampai kupingnya merasa panas ketika kalian itu menerima kritik? Rasanya kalian itu ingin membela diri habis-habisan meskipun kalian sebenarnya tahu bahwa yang memberikan kritik itu niatnya baik. Jujur, saya juga dulu seperti itu. Saya dulu mikirnya kritik itu ya antara menyerang dan diserang. Padahal tidak. Ketika kita pikirkan lagi, kritik itu kan kita sama saja memberikan hadiah. Ya, hadiah yang sangat berharga untuk pertumbuhan kita di masa depan. Sekarang kita itu hidup di dunia yang bergerak sangat cepat, di mana kita itu dituntut untuk terus belajar dan juga beradaptasi. Sementara kemampuan untuk memberi dan menerima feedback itu bukan lagi menjadi soft skill, tapi menjadi survival skill. Sementara tanpa adanya feedback, kita itu serasa seperti jalan di tempat, kita tidak tahu mana sesuatu yang harus kita perbaiki. Akhirnya kita stuck dengan kebiasaan lama, mindset yang salah, dan performa public speaking yang tidak pernah bisa bertumbuh. Sekarang kalian bayangkan betapa banyak peluang yang mungkin akan kita lewatkan karena kita hanya sekedar takut untuk mengkritik atau kita takut juga untuk dikritik. Betapa banyak juga konflik yang seharusnya kita bisa hindari dan betapa banyak juga potensi yang seharusnya kita bisa gali. Hari ini kita akan bahas tentang the art of constructive feedback. Yang akan kita bahas yang pertama tentang mindset. Kenapa kritik itu bukan serangan tetapi adalah data yang paling berharga. Kemudian kita juga akan bahas tentang jurus memberi kritik, bagaimana cara kita membungkus hadiah ini menjadi sesuatu yang elegan. Dan yang terakhir, seni menerima kritik, bagaimana kita bisa membuka diri kita untuk hadiah tersebut dan juga bagaimana cara kita tumbuh dari kritik tersebut. Yang pertama, perlu kita luruskan mindset kita dulu, dan ini merupakan fondasi yang paling penting. Kita perlu melupakan bahwa kritik itu merupakan serangan personal, atau mungkin kritik itu kita anggap sebagai penilaian terhadap pribadi kita. Kita perlu ubah itu bahwa kritik merupakan data yang sangat berharga. Dan mungkin saya juga dulu merasakan bahwa ketika saya itu buat channel ini, bahkan saya itu ketika sudah tag video, kemudian saya juga sudah edit, saya juga sudah berikan thumbnail yang menarik, deskripsi yang menarik, dengan judul yang menarik juga. Saya mungkin mengira bahwa itu adalah sesuatu yang bagus, oke, perfect, mungkin saya cocok, saya suka. Tapi ketika sudah saya unggah, ternyata banyak juga yang memberikan kritik seperti suaranya kurang jelas, atau saya kurang cocok dalam menyampaikan, dan seterusnya. Dan mungkin kalian juga tahu bagaimana reaksi pertama saya. Saya mengatakan ya, mungkin, hah? Kok bisa? Nah, sebenarnya saya sudah effort sekali, saya sudah memberikan yang terbaik. Saya take video juga dengan sangat sempurna menurut saya sendiri, dan saya juga menganggap bahwa itu adalah video yang baik dan keren menurut saya. Ego saya di situ naik sehingga saya itu berpikir bahwa dia paling hanya sekedar ingin menjatuhkan saya. Tapi ketika saya coba tenangkan diri, saya bernafas dalam-dalam, dan juga saya juga pikirkan lagi, renungkan lagi, saya akhirnya baca lagi satu persatu komentarnya, dan saya rasa mereka itu tidak mengatakan bahwa saya itu jelek atau tidak menyerang personal saya. Mereka tidak mengatakan saya itu jelek, mereka juga tidak mengatakan saya itu bodoh dan seterusnya. Mereka hanya mungkin berkomentar bahwa suaranya kurang jelas, atau editannya masih kurang sempurna, atau penjelasannya masih kurang detail. Mereka tidak mencela diri saya, dan mereka juga tidak mengatakan bahwa konten saya itu negatif. Dan itu secara ilmiah kan merupakan data dari sudut pandang penonton. Dan yang perlu kalian tahu, ketika saya mencoba untuk mengkoreksi diri melalui data-data tersebut, ya akhirnya ketika saya perbaiki ya menjadi lumayan bagus dan peningkatan. Akhirnya mereka pun memberikan feedback yang baik. Dan yang menjadi poin penting ketika kita memberikan kritik itu, kita sama saja seperti memberikan observasi kepada orang lain. Sebaliknya, ketika kita itu menerima kritik, kita sama saja sedang mendapatkan input dari orang lain dari salah satu kaca yang mungkin kita tidak akan pernah bisa lihat. Dan seharusnya kita menganggap bahwa ini bukan tentang benar atau salah secara moral, tetapi apa yang bisa menjadikan hasil di masa depan itu menjadi lebih baik. Maka jadikanlah feedback itu sebagai kaca spion yang bisa menunjukkan jalan ke depan yang mungkin terlewat dari pandangan kita. Dan oke, mindset kita sudah lurus. Sekarang bagaimana caranya kita itu membungkus hadiah kritik ini
untuk kita berikan kepada orang lain supaya orang lain itu bisa menerimanya dengan lapang dada dan tentunya tidak marah. Ada beberapa jurus yang sering saya sebut sebagai singkatannya tuh SBI, Situation, Behavior, dan Impact. Ini merupakan kunci untuk kita bisa memberikan feedback kepada orang lain yang sangat spesifik, objektif, dan juga berdampak. Yang pertama, situation, kamu perlu menjelaskan situasinya secara spesifik. Jangan kamu mengeneralisir atau menyalahkan karakter. Kamu perlu fokus saja kepada momen spesifiknya. Jangan kamu mengatakan kamu ceroboh sekali tadi ketika presentasi, tetapi kamu itu coba jelaskan situasinya secara spesifik, seperti kamu tadi ketika presentasi dan membahas proyek X. Jangan langsung kepada kamu ceroboh, jangan langsung kepada kamu itu salah. Tapi jelaskan situasinya dulu secara spesifik, baru kamu masuk kepada yang kedua, B, behavior. Jelaskan perilaku orang tersebut yang bisa diamati. Kamu perlu fokus kepada tindakan atau perilaku yang terlihat. Kamu gak perlu fokus kepada niat atau motif daripada perilaku tersebut. Ya contohnya kamu tidak mengatakan bahwa kamu telat 10 menit, jadi kamu tidak menghargai waktu 10 menit tersebut. Tapi kamu katakan saja bahwa kamu itu memulai presentasi 10 menit lebih awal dari biasanya, dan kamu juga masih kadang-kadang ngelihat ke catatan alih-alih audiens. Baru kemudian masuk kepada yang impact, jelaskan bagaimana dampaknya terhadap diri kamu atau situasi. Kamu perlu sampaikan bagaimana perilaku ini itu bisa mempengaruhi terhadap kamu, tim kamu, atau proyek kamu. Dan ini menunjukkan kepada konsekuensi, bukan kepada keluhan. Ya tentu saja kamu jangan mengatakan bahwa semua orang akan kesal dan marah kepada kamu. Tapi kamu katakan saja bahwa hal itu bisa membuat kita kehilangan waktu tanya jawab, dan beberapa peserta juga harus buru-buru pergi. Di sisi lain juga audiens kurang menerima pesan kamu. Jadi simpelnya mungkin ketika kamu itu ingin mengkritik orang dengan gabungan rumus SBI ini, kamu pasti akan mengatakan bahwa tadi pagi ketika kamu sedang mengawali rapat di pembahasan proyek X, kamu memulai presentasi tersebut 10 menit lebih lambat, dan juga kamu juga kadang melihat catatan. Hal itu mungkin bisa membuat kita kehilangan waktu banyak untuk tanya jawab, dan para audiens pun buru-buru untuk pergi, dan akhirnya audiens kurang terkoneksi dengan pesan kamu. Sebenarnya selain SBI ini ada beberapa kebiasaan penting yang perlu kita perhatikan ketika kita memberikan feedback kepada orang lain. Yang pertama, kamu perlu pilih waktu dan tempat yang tepat. Jangan kamu lakukan itu di depan umum, tapi kamu perlu selalu melakukan itu secara pribadi dalam kondisi yang tenang. Itu akan lebih menunjukkan rasa hormat kita. Yang kedua, niatnya baik. Yang perlu kamu ingat bahwa kamu berikan feedback itu ya niatnya untuk membantu orang itu untuk berkembang. Makanya jangan pernah memberikan feedback dalam kondisi kamu marah. Kamu perlu beri jeda dulu. Yang ketiga, fokus kepada solusi. Pastikan ketika kamu setelah memberikan feedback itu ya kamu tanyakan bagaimana supaya ini tidak terulang lagi, atau apa yang bisa saya bantu supaya kamu itu bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Karena ini bisa menunjukkan bahwa kamu itu ingin mencari solusi, bukan hanya memberikan masalah. Itu tadi penjelasan tentang bagaimana kita memberikan kritik. Yang paling berat daripada episode diri kita adalah bagaimana kita bisa menerima kritik. Karena ego kita itu bisa menjadi penghalang terbesar. Kita selalu menganggap itu tidak adil, atau kita menganggap bahwa kita itu diserang. Padahal yang namanya kritik kepada diri kita itu merupakan data dan juga kesempatan yang sangat berharga, atau kesempatan emas untuk kita menjadi lebih baik. Saya juga punya teman, ya anggap aja itu namanya Budi. Budi ini adalah seseorang yang mungkin secara karakter itu egonya tinggi, tidak mau menerima kritik. Setiap kali dia itu diberikan kritik, dia itu selalu defensif. Dia selalu mencari alasan dan juga bahkan bisa menyalahkan balik. Akibatnya orang-orang itu menjadi sungkan untuk memberikan kritik kepadanya, dan bahkan rekan kerja juga enggan untuk memberikan ide-ide kepadanya. Sampai atasannya juga tidak mau untuk memberikan coaching yang mendalam kepadanya. Yang akhirnya si Budi ini menjadi stuck di titik yang sama sampai bertahun-tahun. Dia kehilangan kesempatan untuk belajar, untuk tumbuh, yang mana hal itu bisa didapat dengan adanya feedback.
Maka jangan sampai kita seperti Budi karena kita akan kehilangan banyak sekali kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kira-kira ada 4 langkah supaya kita itu bisa menerima kritik dengan baik. Yang pertama pastinya mendengarkan dengan aktif, jangan kamu menyela, biarkan pengkritik itu menyelesaikan perkataannya. Kamu harus fokus kepada isi dari yang disampaikan, bukan kepada perasaan kamu pada saat itu. Kamu perlu menahan diri kamu, jangan sampai kamu langsung tergesa-gesa untuk membela diri. Dan yang kedua, kamu perlu klarifikasi. Jika ada sesuatu yang gak jelas, kamu perlu tanyakan. Atau kamu juga bisa tanya seperti, oh jadi maksud kamu saya harus lebih sharing apa gitu bla bla bla. Dengan itu, kamu itu menunjukkan diri bahwa kamu itu serius memahami, bukan hanya ingin mengcounter kata-katanya. Dan langkah yang selanjutnya, kamu perlu mengucapkan terima kasih. Ini merupakan langkah krusial yang menunjukkan kematangan kamu. Kamu bisa mengatakan ya terima kasih atas feedbacknya, atas waktunya. Katakan bahwa kamu sangat menghargai waktunya dan kamu akan memikirkannya. Ucapan terima kasih itu bukan berarti kamu setuju 100% pada saat itu juga, tetapi kamu itu menghargai upaya mereka untuk membantu kamu. Dan yang selanjutnya harus ada refleksi dan juga tindak lanjut. Kamu perlu meluangkan waktu untuk merenungkan kritik tersebut. Apakah ini ada benarnya atau apa yang bisa saya pelajari dan langkah apa yang harus saya ambil. Ketika kamu memutuskan untuk berubah mengikuti pendapat si pengkritik itu ya, sampaikan pada pengkritik bahwa kamu itu ingin mengikuti pendapatnya. Dengan itu kamu bisa membangun kepercayaan dan menunjukkan bahwa kamu itu orang yang proaktif. Dan yang terakhir, pentingnya resiliensi. Menerima kritik itu bisa membangun resiliensi mental kita. Ini mengajarkan kita bahwa kita itu bukan manusia yang sempurna dan tidak apa-apa. Dengan adanya kita tidak sempurna berarti kita juga memiliki kesempatan untuk menjadi versi yang terbaik di dalam diri kita. Untuk selalu berkembang dan juga membentuk satu masa depan yang kita inginkan. Dan teman-teman, the art of constructive feedback itu bukan hanya sekedar komunikasi di kantor atau di sekolah saja, tetapi ini adalah fondasi untuk membangun hubungan yang lebih kuat, menjadi pemimpin yang lebih baik, dan yang paling penting menjadi sosok manusia yang siap bertumbuh. Karena saat kita berani untuk memberikan kritik kepada orang lain dengan cara yang tepat, sama saja kita memberi bantuan kepada orang lain untuk tumbuh. Dan ketika kita berlapang dada untuk menerima kritik itu ya sama saja kita membantu diri kita untuk menjadi tumbuh. Dan ini bisa menjadi investasi yang terbaik untuk mindset kita, untuk pertumbuhan kebiasaan baik kita, dan paling penting untuk public speaking kita di masa depan. Jadi mulai hari ini kita coba praktekkan seni dari memberi dan menerima hadiah kritik ini. Stay real, stay mindful.